Dia membalikkan satu tangannya, dan sebuah piringan sihir khusus seketika muncul di telapak tangannya. Han Li mengetuk piringan itu dengan jarinya, dan sebuah lapisan cahaya merah seketika menyala. Melihat hal itu, para kultivator di belakangnya juga satu persatu mengeluarkan piringan sihir yang sama persis dan merapal mantra dengan cara yang serupa. Benda ini bernama piringan roh asing, yaitu sejenis artefak sihir khusus yang dibagikan oleh kota Tianyuan kepada setiap anggota patroli. Alat ini dapat merasakan keberadaan para ras asing dalam jarak tertentu. Hanya saja, piringan ini biasanya cuma dapat mendeteksi arah keberadaan mereka saja. Terlebih lagi, jika alat ini berhadapan dengan ras asing yang memiliki kemampuan ilahi khusus, tingkat akurasinya belum tentu tinggi. Namun, dengan menggunakan piringan ini, keamanan kelompok patroli dalam kondisi normal akan jauh lebih terjamin. Oleh karena itu, Han Li dan anggota lainnya bersiap dengan artefak sihir ini. Mereka memperlambat kecepatan terbang masing-masing, lalu menerobos masuk ke dalam area kabut air itu dengan sangat hati-hati. Tidak lama kemudian, kelompok Han Li menghilang sepenuhnya tanpa jejak di balik kabut tersebut. Rawa Fuli memang jauh lebih aneh daripada tempat lainnya. Entah apa alasannya, begitu mereka memasuki rawa, kesadaran ilahi milik Han Li dan anggota lainnya tidak dapat menyebar keluar tubuh lebih dari 330 meter. Selain itu, ada banyak ilusi kabut tebal di dalam sana yang membuat orang tidak bisa menghindarinya. Hal yang paling membuat pusing adalah, di bawah lumpur basah, hidup sejenis serangga aneh yang disebut serangga Gui. Serangga-serangga ini memiliki tubuh beruas-ruas seperti kelabang. Permukaan tubuh mereka dipenuhi oleh mulut tajam yang panjang dan tipis dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka dapat menyemburkan sejenis kabut beracun yang bahkan dapat merusak pusaka sihir dan menelan cahaya spiritual pelindung tubuh kultivator. Jika hanya ada satu atau dua ekor, pria besar bermata hijau dan kultivator lainnya tentu tidak akan peduli. Namun, serangga aneh ini hidup berkelompok. Saat melompat keluar dari lumpur, mereka akan muncul bersama-sama dalam jumlah puluhan ekor. Mereka memiliki panjang sekitar 3,5 meter dan juga memiliki kemampuan terbang rendah. Tentu saja, setiap kali mereka mengejutkan kawanan serangga itu, seluruh kelompok akan merasa panik untuk waktu yang cukup lama. Tentu saja, jika bukan karena sedang menjalankan misi patroli, mereka pasti akan langsung terbang melewati rawa itu dari tempat yang tinggi, sehingga serangga Gui ini tidak akan menjadi ancaman. Namun, tim patroli bertugas untuk memeriksa jejak ras asing. Mereka tidak mungkin terbang terlalu tinggi dan hanya bisa terbang rendah. Akibatnya, serangan serangga Gui sering terjadi dan membuat mereka kesulitan untuk menghindar. Bahkan pernah suatu kali, mereka mengejutkan sebuah kawanan serangga yang sangat besar. Dalam sekejap, 3 hingga 400 ekor serangga Gui keluar berkerumun dari bawah rawa. Jika Han Li tidak segera melepaskan cahaya dewa magnet asal untuk menghentikan serangga aneh ini di udara dan menggunakan kekuatan ilahi yang besar melalui segenggam api spiritual untuk membakar mereka sampai habis, rombongan mereka pasti akan menderita kerugian besar. Namun, berkat serangan Han Li kali ini, para bawahan yang awalnya sedikit meragukan kemampuan ilahinya kini menjadi jauh lebih yakin saat menatap Han Li. Tentu saja, selain serangga Gui, Rawa Fuli juga menyimpan banyak bahaya lain. Ada sejenis binatang kuno yang disebut binatang kepala perak. Binatang ini suka bersembunyi di hutan rawa yang lebat, tidak mempan terhadap berbagai serangan tebasan, dan dapat membelah tubuhnya sendiri. Hal ini membuat Han Li merasa sangat kesulitan saat menghadapinya. Untungnya, binatang ini bergerak agak lambat dan memiliki sifat menjaga wilayah yang sangat kuat. Selama seseorang berlari keluar dari wilayah kekuasaannya, ia tidak akan mengejar lagi. Oleh karena itu, jika hanya dinilai dari tingkat bahayanya, binatang ini masih tidak semengerikan serangga Gui. Meskipun begitu, hanya tidak lama setelah masuk, Han Li dan anggota lainnya sudah sangat memahami alasan mengapa Rawa Fuli disebut sebagai area patroli tingkat 1 yang sangat berbahaya. Rombongan mereka harus selalu waspada setiap saat. Jika tidak berhati-hati, mereka akan menderita kerugian. Tanpa terasa, Han Li dan yang lainnya telah berada di dalam rawa tersebut selama lebih dari 20 hari. Mereka selalu berhati-hati di sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya mereka tidak menemukan jejak ras asing sama sekali. Saat ini, pendeta Taois MA dan anggota lainnya menghela napas lega. Suasana tegang yang menyelimuti kelompok itu perlahan menjadi lebih santai. Pada hari ini, kelompok itu terbang selama lebih dari setengah hari sambil memegang cakram roh asing. Meskipun mereka adalah kultivator tingkat tinggi, mereka tanpa sadar merasa sedikit lelah. Lagi pula, patroli yang mengharuskan mereka untuk selalu fokus telah menyebabkan kelelahan mental yang cukup besar. Pada saat itu, sebuah kolam air jernih berukuran sekitar 330 meter muncul di depan mereka.
Di tepi kolam tersebut, terdapat sebidang tanah kecil berisi pecahan batu. Di atas tanah itu, tumbuh sebaris bambu hijau yang sangat indah dan berdiri lurus. Angin dingin yang bertiup membuat tempat itu terlihat seindah lukisan. Mereka semua langsung merasa bersemangat. Setelah pria besar bermata hijau dan anggota lainnya saling berpandangan, dia segera terbang mendekati Han Li dengan cepat, lalu berkata dengan hormat, "Senior Han, tempat ini cukup bagus. Apakah kami bisa beristirahat di sini sebentar dan melanjutkan patroli beberapa saat lagi?" "Baiklah, boleh saja. Tetap berhati-hati dan periksa sekeliling sebentar, lihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan." Han Li tidak menolak dan hanya memberikan perintah dengan datar. Sepanjang perjalanan ini, Han Li jarang memberi perintah. Dia juga sering menerima saran dari pria besar bermata hijau dan anggota lainnya. Hal ini membuat hubungan antara anggota lain dengan Han Li menjadi jauh lebih akrab. Tentu saja. Wajah pria besar bermata hijau itu dipenuhi senyuman. Dia lalu melambaikan tangan kepada anggota lain di belakangnya. Dua pria tua dan pasangan suami istri itu segera terbang menyebar untuk memeriksa daerah sekitarnya dengan cepat. Cakram roh asing di tangan mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Kelompok itu kemudian mendarat dengan tenang di atas tanah berbatu tersebut. Karena mereka tidak akan tinggal di sana terlalu lama, masing-masing langsung mencari tempat bersih yang cocok untuk diri mereka sendiri. Mereka segera duduk bersila agar dapat memulihkan energi mental yang terkuras secepat mungkin. Sebagai seorang kultivator ranah transformasi dewa yang pernah mempelajari seni Gratian, Han Li tidak merasa kesulitan sama sekali selama patroli di sepanjang jalan ini. Oleh karena itu, dia tidak duduk beristirahat seperti anggota lainnya. Dia justru berjalan dengan santai ke tepi kolam air, lalu mengamati kolam itu beberapa kali. Kolam air itu tidak terlalu dalam. Airnya sangat jernih sehingga dasar kolam bisa terlihat dengan jelas. Di dalam air tersebut, ada sejenis ikan kecil berwarna perak seukuran jari yang berenang ke sana kemari. Ikan itu terlihat sama sekali tidak berbahaya. Melihat pemandangan ini, alis Han Li berkerut. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling, lalu tatapannya berhenti pada belasan bambu hijau di dekat sana. Selain suara angin yang bertiup lembut, tidak ada suara lain yang terdengar di sekitar sana. Tempat itu terasa sangat sunyi. Pria besar bermata hijau dan 9 anggota lainnya terlihat duduk diam, baik di tepi kolam air maupun di bawah pohon bambu hijau. Tatapan Han Li kembali beralih dan dia melirik sekilas ke arah permukaan air yang setenang cermin. Setelah merenung sejenak, pupil matanya tiba-tiba mengecil, tetapi segera kembali normal. Dia berbalik secara perlahan dan mulai melangkah, seolah-olah dia juga akan berjalan menuju bambu-bambu hijau itu. Namun, tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa tepat saat Han Li berbalik, 10 jari di kedua tangannya yang terselip di dalam lengan jubah tiba-tiba menjentik. Kilatan cahaya merah muncul, dan 10 benang merah tipis berkedip sebelum masuk ke dalam tanah berbatu secara aneh dan menghilang tanpa jejak. Seluruh proses itu terjadi secara diam-diam dan tanpa suara, sama sekali tidak meninggalkan jejak apapun. Han Li berjalan perlahan ke area bambu hijau tersebut. Dia berhenti di depan salah satu batang bambu dan menatapnya dengan pandangan datar. Tindakannya ini terlihat sedikit aneh. Hal itu membuat pemuda bermarga Ying dan kultivator wanita bermarga Su yang sedang duduk bersila di dekat sana membuka mata mereka dan menatap Han Li dengan heran. Tetapi Han Li mengabaikan tatapan kedua orang tersebut. Sesaat kemudian, cahaya dingin memancar dari matanya. Dia membuka mulutnya, lalu seberkas cahaya emas menyembur keluar dan menebas batang bambu hijau itu secepat kilat. Hanya terdengar suara patahan yang pelan. Batang bambu hijau sebesar mangkuk itu langsung terpotong di bagian tengahnya. Pemuda bermarga Ying itu berseru pelan karena terkejut. Peri Su juga tiba-tiba membelalakan mata indahnya. Namun, sebelum kedua orang ini sempat memikirkan hal lain, pemandangan luar biasa yang terjadi setelahnya langsung membuat mereka terkejut. Dari sisa potongan bambu hijau itu, cairan berwarna hijau tua tiba-tiba menyembur keluar. Cairan itu sangat bau amis dan menyembur setinggi 1 meter lebih. Hal yang lebih mengejutkan adalah, hampir pada saat yang bersamaan, seluruh tanah ikut bergetar. Setelah itu, suara raungan yang penuh rasa sakit terdengar mendengung dari bawah tanah. Bambu-bambu hijau lainnya ikut bergetar, lalu secara mengejutkan berubah menjadi beberapa tentakel daging berwarna hijau tebal. Tentakel itu meluncur dan menyerang ke arah Han Li dengan ganas layaknya tentakel gurita. Namun dengan kemampuan ilahi yang dimilikinya, bagaimana mungkin Han Li membiarkan serangan itu berhasil? Sosoknya hanya bergoyang sesaat sebelum menghilang dari tempat asalnya. Pada saat berikutnya, dia sudah muncul di udara tepat di atas kolam air.
Matanya menatap dingin ke arah tentakel daging aneh yang sedang bergerak liar di depannya. Pria besar bermata hijau dan anggota lainnya yang sedang bermeditasi tentu saja langsung tersadar dari meditasi mereka. Begitu melihat perubahan yang mengejutkan ini, mereka semua merasa terkejut dan bergegas terbang ke udara. Beberapa orang yang tidak sabaran bahkan segera mengeluarkan pusaka sihir berupa pedang terbang dan pisau terbang, lalu menebas tentakel daging itu dengan ganas. Karena mereka melihat Han Li berhasil memotong benda ini hanya dengan satu serangan pedang, mereka secara tidak sadar menganggap bahwa tentakel itu tidak berbahaya. Tetapi di luar dugaan mereka, ketika pedang dan pisau terbang itu menebas sang tentakel, benda itu secara mengejutkan mengeluarkan suara aneh seperti benturan logam. Senjata mereka berhasil dipantulkan kembali dengan mudah. Tepat ketika pria besar bermata hijau dan anggota lain merasa terkejut lalu ingin mengendalikan pusaka lain untuk menyerang, tanah berbatu berwarna abu-abu keputihan di tepi kolam tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Bersamaan dengan guncangan dari bebatuan tersebut, pecahan batu di sana perlahan berubah menjadi sisik berwarna hitam keunguan seukuran kepala manusia. Tanpa disadari, mereka semua sedari tadi ternyata sedang berada di atas tubuh seekor binatang kuno raksasa. Binatang ini adalah binatang kuno aneh berbentuk bulat. Mulut dan hidungnya tidak terlihat, tetapi di punggungnya tumbuh tentakel daging sepanjang lebih dari 33 meter. Binatang itu menempel erat di tepi kolam air dan menyamar di sana. Belasan bambu hijau itu ternyata terbentuk dari tentakel daging di punggungnya. Han Li dan kelompoknya baru saja beristirahat tepat di atas tubuh binatang ini. Entah kemampuan ilahi apa yang dimiliki binatang tersebut, dia tidak hanya bisa menyembunyikan diri dari kesadaran ilahi semua orang, bahkan cakram roh asing pun sama sekali tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Serang! Han Li yang melayang di atas kolam air langsung memberikan perintah dengan suara pelan. Pria besar bermata hijau dan anggota lainnya merasa merinding. Mereka segera mengeluarkan pusaka sihir yang lain secara berturut-turut. Dalam sekejap, cahaya dan kabut berwarna-warni langsung menyapu ke arah binatang raksasa di bawah dengan ganas. Binatang kuno itu juga tidak berniat melarikan diri. Sebaliknya, tentakel daging di punggungnya bergerak dengan cepat, menciptakan bayangan cahaya hijau untuk menahan semua serangan di atas tubuhnya. Begitu kedua kekuatan itu bertabrakan, suara gemuruh yang keras terdengar. Ketangguhan tentakel daging itu tidak kalah dari pusaka sihir biasa. Tidak peduli pusaka apapun yang menghantamnya, semuanya disapu mundur tanpa ampun dan tidak bisa mendekati tubuhnya sama sekali. Melihat hal ini, pemuda bermarga Ying mendengus dingin. Dia menggosok kedua tangannya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Tiba-tiba, gumpalan bintik cahaya aneh berwarna merah dan kuning muncul di tangannya. Dia segera menembakkan cahaya itu keluar, yang lalu berubah menjadi bola-bola api petir seukuran kepalan tangan dalam jumlah yang sangat banyak. Bola-bola api itu langsung menghantam ke bawah untuk menutupi kepala dan wajah binatang raksasa itu. Tubuh peri Su juga memancarkan cahaya perak yang dingin. Setelah cahaya itu berkedip dengan liar, gumpalan petir berelemen es yang tak terhitung jumlahnya juga ikut menghantam ke bawah. Gabungan kekuatan dari dua jenis api petir itu menciptakan aura yang sangat mengejutkan. Setelah ledakan guntur yang memekakan telinga terdengar, cahaya petir yang menyilaukan itu berhasil menenggelamkan sebagian besar tubuh binatang raksasa tersebut. Anggota lain yang melihat hal ini tidak bisa menahan senyuman di wajah mereka. Saat ini, Han Li sama sekali tidak bertindak. Dia hanya menatap serangan bawahannya dengan ekspresi datar. Tiba-tiba, sebuah suara dengusan dingin yang menusuk tulang terdengar dari dalam kobaran api petir tersebut. Setelah itu, sebuah hembusan angin aneh muncul dari udara kosong di bawah sana. Angin ini berwarna gelap dan suram. Awalnya pusaran angin itu sangat kecil, tetapi setelah berputar beberapa kali, ia tiba-tiba membesar menjadi badai raksasa yang membubung tinggi ke langit. Dengan satu putaran saja, badai itu menyedot dan membungkus semua api petir di sekitarnya. Semua orang dapat mendengar suara gemuruh dari dalam badai tersebut. Tiba-tiba, angin kencang dan api petir itu lenyap secara bersamaan, seolah-olah keduanya hancur bersama. Pemuda bermarga Ying dan kultivator wanita bermarga Su tidak bisa menyembunyikan perubahan drastis di wajah mereka. Pria besar bermata hijau serta anggota lainnya juga merasa sangat terkejut. Binatang raksasa di bawah sana kembali terlihat. Hanya saja kali ini, secara mengejutkan muncul seorang manusia aneh di atas tubuh binatang kuno tersebut. Kulit manusia aneh ini seluruhnya berwarna hijau muda. Dia tidak mengenakan pakaian apapun selain sepotong kulit binatang tak dikenal yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya. Dia memiliki hidung dan mulut, tetapi kedua matanya sama sekali tidak memancarkan emosi apapun.
Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali pasti akan merasakan hawa dingin yang merayap di hati mereka. Hal yang lebih aneh lagi adalah, manusia aneh itu melipat kedua tangannya di depan dada, tetapi bagian tubuhnya dari paha ke bawah sepenuhnya tenggelam dan masuk ke dalam tubuh binatang raksasa itu, seolah-olah dia memang menyatu dengan binatang kuno tersebut sejak awal. Itu manusia binatang buas. Cepat bunuh dia, jangan biarkan dia menggunakan kemampuan ilahi penyatuan antara manusia dan binatang. Begitu melihat penampilan manusia aneh itu, Pendeta Taois MA segera berteriak dengan wajah pucat seolah-olah dia baru saja melihat ular berbisa dan kalajengking. Mendengar kata-kata, manusia binatang buas, pria besar bermata hijau dan anggota lainnya juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Tanpa berpikir panjang, berbagai pusaka kuno mereka yang langka di dunia luar, seperti penggaris, segel, dan panji, segera berubah menjadi gugusan cahaya berbagai warna dan dilepaskan secara bersamaan. Di bawah kilatan cahaya spiritual tersebut, manusia aneh beserta binatang raksasanya langsung terselimuti sepenuhnya oleh kekuatan dari pusaka-pusaka itu dalam sekejap. Tampaknya para bawahan Hanli ini benar-benar sangat ketakutan terhadap ras asing yang disebut manusia binatang buas tersebut. Tetapi hal yang membuat pria besar bermata hijau dan anggota lain merasa bingung adalah, Hanli secara mengejutkan tidak berniat untuk mengambil tindakan apapun. Setelah membongkar ilusi manusia binatang buas itu, dia hanya melayang di satu sisi dengan kedua tangan di belakang punggung. Dia sepertinya ingin menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada mereka. Pria besar bermata hijau dan anggota lainnya merasa tertekan, namun serangan balik dari manusia aneh di bawah membuat mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertanya apapun kepada Hanli. Manusia aneh itu lalu mengeluarkan tawa aneh dari mulutnya. Bahunya bergoyang dan badai kuning itu kembali muncul. Dengan satu putaran, badai itu menyapu ke depan. Pada saat yang sama, binatang aneh di bawah memancarkan cahaya berwarna zamrud yang aneh di sekujur tubuhnya. Lalu tiba-tiba puluhan tentakel daging yang serupa kembali menjulur dari bawah tubuh binatang tersebut. Setelah sedikit melambai, tentakel daging ini berubah menjadi bayangan cahaya hijau berkabut. Tentakel itu lalu menyerang ke udara dengan bekerja sama dengan badai kuning. Tidak peduli apakah itu serangan elemen seperti cahaya petir, api yang berkobar, ataupun setiap untaian energi pedang dan cahaya pedang yang bersilangan, begitu bersentuhan dengan badai tersebut, semuanya menjadi tak berwujud seperti banteng tanah liat yang masuk ke dalam laut. Lalu ketika serangan mereka bertabrakan dengan bayangan cahaya hijau itu, semuanya dipantulkan kembali. Pria besar bermata hijau dan anggota lainnya seketika menjadi panik dan tidak bisa memedulikan hal lain. Tepat ketika Hanli sedang berdiam diri, tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa sekawanan ikan perak kecil di dalam kolam entah sejak kapan telah berkumpul menjadi dua gumpalan besar. Di bawah kilatan cahaya perak yang samar, ikan-ikan itu tiba-tiba berubah bentuk menjadi dua buah bola mata berwarna perak. Hampir di saat yang bersamaan, permukaan air yang terlihat sangat tenang itu mulai bergelombang. Secara mengejutkan, seekor monster transparan bermulut raksasa yang panjangnya mencapai beberapa meter muncul dari sana. Di dalam mulutnya, terdapat barisan taring kristal yang terlihat tajam seperti bilah es. Kolam air ini ternyata juga merupakan ilusi yang diciptakan dari monster transparan tersebut. Saat ini, begitu tubuh binatang raksasa transparan itu bergerak, ia langsung melompat untuk menerkam ke arah Hanli di udara. Selain wujudnya yang sangat transparan, gerakannya juga sangat diam dan tanpa suara, seolah-olah dia adalah makhluk tak berwujud. Namun, Hanli masih berada di udara dan diam-diam memperhatikan pertarungan besar di sisi lain. Dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia tidak menyadari adanya hal aneh di bawah sana. Dalam sekejap, jarak binatang raksasa transparan itu sudah kurang dari beberapa meter dari tubuh Hanli. Niat membunuh melintas di bola mata peraknya. Mulut raksasa itu terbuka lebar dan bersiap untuk menggigit Hanli. Cahaya abu-abu tiba-tiba melintas di punggung Hanli, dan cahaya dewa magnet asal langsung menyapu ke arah monster itu dengan aneh. Cahaya tersebut berubah menjadi benang-benang cahaya tipis yang tak terhitung jumlahnya, lalu melesat lurus ke bawah. Binatang raksasa itu terkejut dan berusaha untuk menghindar, tetapi sudah terlambat. Terdengar suara bergemuruh yang mirip seperti suara hujan yang memukul pagar bambu. Benang-benang cahaya abu-abu berkabut itu tiba-tiba menembus binatang raksasa tersebut, melingkarinya, lalu mengikat sebagian besar tubuh binatang ini dengan sangat kuat. Sosok Hanli menjadi sedikit kabur. Dia lalu berbalik dan menghadap ke arah binatang raksasa itu seperti hantu. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia membuka mulutnya, dan sebuah gunung kecil berwarna hitam pekat langsung melesat keluar. Gunung kecil ini berputar dan ukurannya membesar berkali-kali lipat hingga akhirnya berubah menjadi sebuah puncak gunung raksasa setinggi lebih dari 330 meter.
Gunung itu kemudian muncul melayang tepat di atas binatang raksasa transparan itu. Begitu melihat hal ini, binatang raksasa itu tentu saja tahu bahwa kondisinya sedang dalam bahaya. Dia segera meronta dengan panik agar bisa melepaskan diri dan kabur dari sana. Sayangnya, wujud asli binatang ini adalah binatang asing elemen air, yang termasuk dalam bagian formasi 5 elemen. Jadi bagaimana mungkin binatang itu dapat melepaskan diri dari ikatan cahaya dewa magnet asal dengan mudah? Cahaya benang abu-abu itu terlihat berkedip dengan cepat, dan justru semakin mengikat tubuh binatang ini di beberapa bagian dengan sangat kuat. Di sisi lain, Hanli sudah selesai merapal mantra di mulutnya. Setelah mengeluarkan suara dengungan, gunung raksasa itu langsung jatuh ke bawah. Setelah bersentuhan dengan targetnya, gunung tersebut langsung menekan paksa tubuh binatang raksasa dari udara agar jatuh lurus ke bawah. Terdengar suara bergemuruh yang sangat keras. Puncak gunung itu menekan lebih dari separuh tubuh binatang raksasa ke dalam tanah. Binatang itu tidak bisa bergerak sedikit pun karena tubuhnya telah ditekan paksa ke dalam tanah. Hanli barulah memeriksa binatang ini beberapa kali dengan wajah tanpa ekspresi. Sebuah raungan keras tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Setelah alis Hanli berkedut, dia memutar tubuhnya secara perlahan. Ternyata suara itu berasal dari manusia aneh berkulit hijau yang sedang bertarung dengan sengit melawan pria besar bermata hijau dan anggota lainnya. Begitu dia melihat binatang raksasa transparan itu telah ditahan oleh formasi larangan Hanli, mulutnya mengeluarkan teriakan yang menyeramkan karena panik. Manusia aneh itu tidak lagi mengendalikan badai di atas kepalanya untuk menyerang pria besar bermata hijau dan anggota lainnya. Sebaliknya, dia justru menepuk binatang raksasa di bawahnya dengan satu tangan. Tubuhnya tenggelam ke bawah dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, manusia aneh itu tenggelam ke dalam tubuh binatang raksasanya dan menghilang tanpa jejak. Gawat, dia akan melakukan penyatuan tubuh. Cepat hentikan dia, teriak pria besar bermata hijau itu. Awalnya dia merasa gembira melihat Hanli berhasil mengalahkan monster lainnya dengan ekspresi tenang. Namun begitu melihat tindakan manusia hijau aneh itu, wajahnya seketika kembali menjadi sangat tegang. Begitu pemuda bermarga Ying dan anggota lain mendengar kata-kata ini, mereka semua menjadi terkejut. Mereka lalu bergegas menyuntikkan energi spiritual secara gila-gilaan ke dalam pusaka masing-masing, sehingga kekuatan pusaka mereka meningkat dalam sekejap. Dalam sekejap, badai kuning yang kini telah kehilangan kendalinya itu berhasil dihancurkan oleh serangan berbagai pusaka. Namun, karena sedikit penundaan ini, permukaan tubuh binatang raksasa di bawahnya mulai memancarkan cahaya zamrud. Tubuh binatang itu tiba-tiba menonjol dan mulai berubah bentuk. Awalnya dari bagian kakinya, lalu kedua tangannya, hingga akhirnya seluruh tubuh binatang itu memanjang secara perlahan. Setelah itu, sebuah kepala botak muncul di sana. Binatang raksasa itu kini telah dikendalikan oleh manusia aneh dan tubuhnya berubah menjadi sesosok makhluk raksasa hitam pekat. Makhluk itu tingginya mencapai ratusan meter, seluruh tubuhnya ditutupi oleh potongan sisik Heilin ungu, dan kedua matanya memancarkan warna hijau menyeramkan yang menyala layaknya lentera. Begitu makhluk raksasa itu muncul, kedua tangannya yang besar langsung meluncur ke arah awan cahaya di langit tanpa basa-basi. Ia memukul awan cahaya itu sebanyak 2 kali dengan ganas, dan cahaya hitam keunguan mengalir tanpa henti dari kepalan tangannya. Terdengar 2 suara dentuman yang sangat keras. Awan cahaya yang berasal dari penggabungan kekuatan belasan pusaka di udara ternyata berhasil dihancurkan menjadi berkeping-keping akibat pukulan kepalan tangan tersebut. Sebagian besar pusaka sihir itu mengeluarkan suara rintihan, dan akhirnya melarikan diri ke langit tinggi untuk menghindar. Hanya Perisu yang mengangkat alis hitamnya. Setelah mendengus dingin, dia menuju ke arah salah satu pedang terbang miliknya yang seputih salju. Seketika pedang terbang itu mengeluarkan suara dengungan yang panjang, dan ukurannya membesar menjadi sebilah pedang es raksasa yang panjangnya mencapai belasan meter. Pedang itu bergoyang di tempatnya, lalu menghilang secara aneh. Pada saat berikutnya, pedang es tersebut muncul dari udara kosong dan melesat keluar dari ketinggian lebih dari 20 meter tepat di atas kepala sang makhluk raksasa. Pedang itu lalu menebas ke bawah dengan ganas. Secara mengejutkan, wanita ini ternyata berencana untuk membunuh musuh besar dari hasil penyatuan manusia dan binatang itu sendirian. Namun hal yang tidak disangka oleh Perisu adalah, meskipun tubuh makhluk raksasa itu sangat besar, ternyata gerakannya sama sekali tidak lambat. Begitu dia melihat pedang es menebas dari atas, ia langsung membuka mulutnya yang besar dan meniupkan angin kencang. Dalam sekejap, pedang ini terhempas ke berbagai arah dan tidak bisa jatuh menyerang. Kemudian, sebuah tangan besar berwarna hitam keunguan melesat secepat kilat dan langsung mencengkeram pedang es itu dengan paksa. Wajah sang makhluk raksasa seketika berubah menjadi ganas,
lalu telapak tangannya yang lain ikut memegang pedang tersebut. Melihat dari ekspresinya, sepertinya ia ingin segera menghancurkan pedang terbang itu. Melihat hal ini, wajah peri Su langsung berubah pucat. Pedang ini adalah pusaka kelahiran miliknya. Jika sampai rusak, pikiran dan hatinya yang sudah terhubung dengan pedang ini juga pasti akan ikut terluka parah. Dengan kepanikan, wanita ini mulai merapal formula pedang, dia ingin segera menarik kembali pedang terbangnya. Pedang es itu tiba-tiba memancarkan gelombang energi dingin berwarna putih susu dan seluruh badan pedangnya bergetar dengan liar. Tetapi di dalam genggaman sepasang tangan besar makhluk raksasa itu, pedang tersebut sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Melihat makhluk raksasa itu menarik napas dalam-dalam dan bersiap menggunakan seluruh tenaganya untuk menghancurkan pedang itu, sebuah getaran aneh tiba-tiba muncul di ruangan tersebut. Dari jarak yang sangat dekat, seberkas cahaya hitam sebesar mangkuk melesat dengan cepat dan langsung menghantam dada sang makhluk raksasa. Sangat aneh. Meskipun ukuran cahaya hitam itu terlihat sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuh sang makhluk raksasa, ternyata serangannya ini justru berhasil membuat sang raksasa sempoyongan dan memaksanya mundur beberapa langkah. Dan di saat serangan tiang cahaya hitam itu baru saja selesai, seekor burung api perak seukuran kepalan tangan juga secara mengejutkan melesat keluar dari arah yang sama. Ia merentangkan kedua sayapnya dan langsung menerkam ke arah makhluk raksasa itu dengan ganas. Anehnya, makhluk raksasa yang terlihat begitu perkasa itu justru merasa terkejut saat melihat kemunculan burung api perak tersebut. Pupil hijaunya mengecil dan wajahnya memancarkan ekspresi ketakutan yang hebat. Begitu tubuhnya berhasil berdiri tegak, ia langsung berbalik tanpa ragu lalu berlari kencang ke arah belakang. Namun, saat makhluk raksasa itu baru saja melangkah sejauh 2 langkah, belasan benang merah melesat keluar dari bawah tanah dengan suara letupan pelan. Setelah memutari kedua kakinya, benang-benang merah itu tiba-tiba berubah wujud menjadi tali api yang sangat tebal, lalu mengikat kedua kaki sang makhluk raksasa hingga kuat dalam sekejap. Hal itu tentu saja membuatnya tidak bisa lagi melarikan diri. Dalam keadaan kaget dan marah, makhluk raksasa itu mencengkeram kakinya dengan kedua tangannya yang besar dan bersiap merobek tali api itu. Namun di saat yang bersamaan, burung api perak di belakangnya sama sekali tidak memberikannya celah. Ia melesat secepat kilat, lalu tubuhnya berubah menjadi bola api perak raksasa dan langsung menerkam ke arah punggung sang makhluk raksasa. Terdengar sebuah suara dentuman yang teredam. Layaknya percikan api di dalam panci minyak, api perak itu mulai menyebar dengan cepat dan apinya langsung membubung tinggi ke langit. Makhluk raksasa itu tidak lagi memedulikan tali api yang melilit kakinya. Mulutnya mengeluarkan jeritan yang sangat memilukan berturut-turut. Secara tiba-tiba, hembusan badai kuning kembali muncul di sekujur tubuhnya dan menyapu ke arah api perak. Tampaknya dia ingin segera memadamkan seluruh api perak itu. Namun, pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Saat badai kuning itu menyentuh api perak, badai itu tidak hanya gagal menggulung api tersebut, melainkan badai itu sendiri malah ikut terbakar. Hanya dalam beberapa detik saja, tubuh makhluk raksasa setinggi gunung ini akhirnya hangus dilahap oleh kobaran api. Suara jeritan dari dalam kobaran api itu juga telah berhenti. Tubuh raksasa yang sangat besar itu sempat bergoyang beberapa kali, namun pada akhirnya ia jatuh ke tanah dan mati. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya habis dilahap oleh api perak, tanpa menyisakan jejak sedikit pun di dunia ini. Semuanya terjadi dalam waktu yang sangat singkat, mulai dari munculnya tiang cahaya hitam yang tak terduga, sampai makhluk raksasa itu berubah menjadi abu di bawah api perak. Hal itu membuat pria besar bermata hijau dan anggota lain di udara hanya bisa diam tercengang. Walaupun api langit pemakan roh milik Hanli ini sudah pernah ia gunakan sekali saat membasmi kawanan serangga Gui, namun saat itu ia belum memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan seperti ini. Sekarang manusia binatang buas yang sempat membuat mereka kewalahan, justru berhasil dimusnahkan oleh Hanli dengan sangat mudah hanya dengan segenggam api peraknya. Bagaimana mungkin para bawahan Hanli ini tidak bertingkah seperti orang yang sedang bermimpi dengan wajah yang penuh rasa tidak percaya? Pada saat itu, sosok Hanli kembali bergerak, lalu dia tiba-tiba muncul di udara tepat di atas api perak. Dia mengangkat tangannya dengan santai lalu memanggil bola api itu ke bawah. Api perak itu perlahan bergulung dan berubah menjadi seekor burung api kecil lagi, lalu terbang mendekati Hanli. Setelah itu, Hanli menggoyangkan lengan jubahnya, dan belasan tali api tersebut langsung bergetar dan kembali berubah wujud menjadi benang merah lalu disimpan ke dalamnya. Kalian amankan binatang buas transparan itu, kita akan menyerahkannya ke balai roh asing saat kembali ke kota nanti. Hanli melirik binatang transparan yang masih tertindih di bawah gunung magnetik primordial, lalu memberikan perintah dengan nada datar. Baik, Junior akan segera melaksanakannya. Hati pria besar bermata hijau seketika menegang, dan dia buru-buru menyetujuinya.
Dengan satu putaran di tangannya, sebuah labu berwarna putih susu muncul. Pria besar bermata hijau itu kemudian terbang turun menghampiri binatang transparan tersebut. Di permukaan labu ini, tercetak sejumlah besar tulisan kecebong perak yang merupakan artefak sihir khusus yang dirancang untuk menahan para ras asing sementara waktu. Tidak peduli jenis ras asing apapun itu dan sehebat apapun kemampuan ilahinya, selama entitas itu bukan dari tingkat roh sejati, maka mereka semua dapat dihisap masuk ke dalam benda tersebut. Tentu saja, hal ini hanya bisa dilakukan dalam situasi ketika anggota ras asing tersebut telah kehilangan seluruh kekuatannya, tidak bisa bergerak, dan sama sekali tidak dapat menolak. Pria besar bermata hijau itu mendarat di dekat gunung magnetik primordial. Dia mengguncang pelan labu di tangannya ke arah binatang buas transparan di bawah. Seketika, seberkas cahaya perak menyembur dari dalam labu. Cahaya itu berputar di bagian bawah gunung raksasa, lalu berubah menjadi beberapa tulisan perak berukuran raksasa. Tulisan tersebut menghilang dalam sekejap dan masuk ke dalam tubuh binatang buas raksasa itu. Tubuh binatang buas transparan itu segera memancarkan lapisan cahaya perak. Setelah itu, ukuran tubuhnya menyusut drastis. Beberapa detik kemudian, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Hal yang aneh adalah gunung magnetik primordial ikut menyusut bersama binatang buas itu. Gunung itu mengecil, sehingga sama sekali tidak memberi binatang buas tersebut kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, labu kembali menyemburkan seberkas cahaya perak dan membungkus binatang buas yang telah menyusut itu ke dalamnya. Pada saat yang sama, Hanli menunjuk dari kejauhan tepat pada waktunya. Gunung kecil berwarna hitam itu naik secara perlahan, sementara binatang buas raksasa tersebut berubah menjadi sekelompok cahaya putih dan terisap ke dalam labu. Pria besar bermata hijau itu segera menutup labu. Pada saat yang sama, dia menempelkan sebuah jimat emas di atas penutupnya. Pria besar bermata hijau itu lalu menghela napas panjang. Orang-orang lain juga telah menarik kembali pusaka sihir mereka dan mendarat di tanah. Namun, wajah mereka semua terlihat sangat hormat ketika menghadap Hanli. Setelah menyaksikan tindakan Hanli barusan, mereka semua tahu bahwa kemampuan ilahi kapten baru ini sangat tinggi dan tidak terukur. Dia jelas bukan kultivator ranah transformasi dewa tahap awal biasa. Hal ini membuat mereka sangat gembira, sekaligus merasa kagum dan takut kepada Hanli. Istirahatlah sebentar, lalu kita akan melanjutkan perjalanan. Hanli menyimpan gunung magnetik primordial ke dalam lengan bajunya setelah mengatakan hal tersebut kepada orang-orang. Kemudian, dia berjalan ke samping sendirian, duduk bersila, dan menutup kedua matanya. Orang-orang lain tentu saja tidak memiliki keberatan. Mereka berpencar, kembali beristirahat, dan mulai memulihkan kekuatan sihir yang telah terkuras sebelumnya. Namun, peri bermargasu itu tetap berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke arah Hanli. Dia membungkuk memberi hormat dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih banyak, senior, telah turun tangan menyelamatkan saya. Jika tidak, pedang kristal es milik junior ini pasti akan hancur." Pedang kristal es? Pedang terbang milikmu itu ditempa menggunakan giok mendalam 10.000 tahun, kan? Hanli membuka matanya, mengamati wanita ini sekilas, lalu bertanya dengan tenang. Senior memiliki penglihatan yang sangat jelas. Pedang terbang junior ini memang sebagian besar ditempa menggunakan giok mendalam. Perisu merasa terkejut di dalam hatinya, dan mengakui hal tersebut. Karena kamu menggunakan pedang yang sangat dingin ini, metode kultivasimu pasti beratribut es. Aku akan menyebutkan satu orang, apakah kamu mengenalnya? Hanli mengedipkan matanya beberapa kali dan bertanya secara perlahan. Silakan katakan, senior. Perisu sedikit terkejut, tetapi segera menjawab. Ada seorang kultivator dari masa lalu bernama Peri Jiwa Es. Metode kultivasinya juga sangat dingin, dan dia adalah seorang kultivator ranah kenaikan. Apakah rekan Dao mengetahui orang ini? Hanli menatap mata pihak lain yang bersinar terang. Bibirnya sedikit bergerak untuk mengirimkan transmisi suara. Pada hari saat dia pertama kali melihat wanita ini, Hanli merasa wajahnya tidak asing. Setelah memikirkannya baik-baik, dia baru menyadari bahwa mata wanita ini hampir sama persis dengan mata bayangan cahaya dari leluhur pendiri Peri Jiwa Es. Bayangan itu pernah dipanggil oleh para kultivator Istana Malam Utara di alam manusia saat mereka membuka Istana Roh Kehampaan. Meskipun hanya berupa bayangan cahaya, sepasang mata Peri Jiwa Es memancarkan warna yang mengalir dan bersinar terang. Hal itu membuat orang sulit untuk melupakannya, dan ingatan tentang mata itu akan selalu teringat jelas. Sekarang, setelah melihat wanita ini juga memiliki kemampuan ilahi atribut es dan pusaka sihirnya ditempa dari giok mendalam,
dia memutuskan untuk mencoba bertanya dengan santai. Peri jiwa es. Beliau adalah leluhur keluarga Sukami di masa lalu. Bagaimana senior bisa tahu? Apakah senior dan leluhur berasal dari alam bawah yang sama? Peri Su sangat terkejut, lalu membalas transmisi suara tersebut. Hanli tertawa pelan. Tidak bisa dibilang saling kenal. Namun, aku bisa memiliki pencapaian hari ini karena mendapatkan beberapa keuntungan yang ditinggalkan oleh leluhurmu saat berada di alam bawah. Omong-omong, mengapa pedang terbang Rekan Daosu tidak ditempa sepenuhnya menggunakan giok mendalam 10.000 tahun? Jika iya, kekuatannya setidaknya bisa meningkat setengah kali lipat lagi. Hanli tersenyum tipis dan menjelaskan hal tersebut. Dia lalu mengubah topik pembicaraan karena tidak ingin berbicara lebih panjang. Senior bercanda. Giok mendalam 10.000 tahun memang tidak bisa dibandingkan dengan bahan tingkat tertinggi di dunia luar. Namun, mengumpulkan jumlah sebanyak ini juga sangat sulit. Pedang terbang ini bisa menggabungkan begitu banyak giok mendalam karena junior bersedia membayar mahal untuk membelinya secara bertahap. Peri Su awalnya merasa terkejut dengan hubungan antara Hanli dan leluhurnya, tetapi dia menjawab pertanyaan tersebut dengan jujur. Ternyata begitu. Aku kebetulan memiliki beberapa giok mendalam 10.000 tahun, cukup untuk menempa ulang pedang terbang itu. Karena Peri Su dan Peri Jiwa Es memang memiliki hubungan, maka aku akan memberikannya kepada rekan Dao. Hal ini bisa dianggap sebagai caraku untuk membalas budi. Hanli merenung sejenak, lalu mengatakan hal tersebut. Setelah itu, dia mengusapkan satu tangan pada gelang penyimpanannya. Sebuah cahaya putih berkedip, dan sebuah kotak giok kristal berukuran sekitar 33 cm muncul di tangannya. Dia lalu menyerahkan kotak itu. Terima kasih banyak, senior, atas hadiahnya. Wajah kultivator wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Dia segera mengucapkan terima kasih, mengambil kotak giok itu, dan membuka tutupnya. Wanita ini menahan napas karena terkejut. Di dalam kotak giok itu, secara mengejutkan terdapat 4 batu kristal putih yang ukurannya sebesar kepalan tangan. Seluruh batu itu memancarkan cahaya dingin berwarna putih susu. Giok mendalam ini tidak hanya cukup baginya untuk menempa ulang pedang terbang. Bahan yang tersisa bahkan masih bisa digunakan untuk menempa pusaka sihir giok mendalam lainnya. Rasa antusias terlihat jelas di mata kultivator wanita itu. Setelah menerima kotak giok, dia sekali lagi membungkuk hormat kepada Hanli. Hanli melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli, lalu kembali menutup kedua matanya. Barang-barang seperti kuali pusaka sutian, sumsum dingin, dan api sangat dingin, hampir semuanya memiliki hubungan yang kuat dengan peri jiwa es. Karena Hanli mendapatkan keuntungan dari barang-barang tersebut di masa lalu, sekarang dia membalas budi dengan membantu keturunannya secara langsung. Dengan membalas budi ini, dia akan menutupi satu celah dalam kondisi mentalnya ketika harus melewati kesengsaraan iblis hati di masa depan. Peri Su telah mendapatkan harta berharga. Tentu saja, dia tahu diri untuk tidak lagi mengganggu Hanli, dan langsung pergi secara diam-diam. Di kejauhan, pria besar bermata hijau dan orang-orang lainnya juga memperhatikan tindakan Hanli dan wanita ini. Mereka melihat Hanli memberikan sebuah kotak giok kepada wanita tersebut. Wanita itu segera menjadi sangat gembira, sangat berbeda dengan ekspresi dinginnya yang biasa. Mereka semua merasa penasaran, tetapi tentu saja tidak ada yang berani bertanya secara langsung. Setelah beristirahat selama beberapa jam, Hanli memberikan perintah untuk berangkat. Orang-orang pun kembali memulai perjalanan mereka. Selama sisa perjalanan, mereka tidak lagi menemukan anggota ras asing lainnya. Setelah mereka selesai berjalan di rute patroli, mereka akhirnya tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka menunggu kedatangan perahu Istana Emas yang khusus dikirim untuk menjemput mereka. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok untuk menaiki perahu spiritual ini, lalu langsung dipindahkan kembali ke kota Tianyuan. Karena mereka bertemu dengan orang dari ras asing dan menangkap seekor binatang buas yang dijinakkan oleh manusia binatang buas, mereka menyerahkan binatang buas transparan itu kepada aula roh asing. Setelah itu, Hanli dan yang lainnya tentu saja mendapatkan hadiah yang besar. Menurut aturan, mereka akan mendapatkan waktu istirahat selama setengah tahun setelah setiap patroli. Setelah putaran patroli 10 tahun berakhir, area patroli mereka yang baru akan diubah secara acak. Karena Hanli telah menyelesaikan patroli pertamanya, dia juga menerima sebutir pil pemusnah debu dan langsung menelannya saat itu juga. Regu kecil itu kemudian bubar di dalam aula. Pria besar bermata hijau dan yang lainnya berpamitan kepada Hanli, lalu pergi. Saat kultivator wanita bermarga Su berpamitan kepada Hanli, dia menyampaikan sebuah berita yang menarik perhatian Hanli.
Senior, 2 hari lagi adalah acara lelang barang-barang liar yang diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Rumah Lelang Kota. Apakah senior berencana untuk berpartisipasi? Barang-barang liar. Kenapa? Apakah rekan Daosu juga tertarik dengan hal ini? Hanli mengangkat alisnya dan bertanya balik. Senior bercanda. Orang yang bisa berpartisipasi dalam lelang ini setidaknya harus merupakan kultivator ranah transformasi dewa seperti senior. Saya hanyalah kultivator ranah Nasen Soul biasa, jadi mana mungkin saya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, setiap barang liar memiliki harga yang sangat mahal, sehingga junior tidak berani mengimpikannya. Sebaliknya, senior bisa pergi untuk mencoba peruntungan. Kultivator wanita itu tersenyum pahit saat mengatakan hal tersebut. Terima kasih atas pemberitahuannya, rekan Dao. Aku mungkin akan pergi untuk melihatnya, kata Hanli tanpa mengiyakan atau menolak secara pasti. Melihat niat baiknya telah diterima oleh Hanli, wanita bermarga Su tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berpamitan dengan hormat lalu pergi. Hanli menatap punggung wanita itu, dan kedua matanya sedikit menyipit. Sebenarnya, meskipun wanita ini tidak menyebutkan masalah acara lelang, dia tidak memiliki niat untuk segera meninggalkan area kota. Sejak tiba di alam roh, dia belum mulai mengumpulkan resep pil dan obat spiritual yang cocok baginya. Pada awalnya, dia berencana untuk mencarinya setelah patroli ini selesai. Karena sekarang ada acara lelang barang-barang liar, kebetulan dia bisa sekalian pergi untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, dia sudah sering mendengar berbagai cerita hebat mengenai barang-barang liar tersebut. Setelah memikirkan hal itu, Hanli meninggalkan menara batu biru raksasa tanpa terburu-buru. Dia segera mengubah dirinya menjadi seberkas cahaya dan melesat lurus menuju pasar yang ditandai di peta. Pasar di kota Tianyuan tentu saja berukuran sangat besar. Hampir semua bahan langka dari wilayah 3 alam dan 7 siluman bisa ditemukan di tempat ini. Ditambah lagi, ada beberapa barang liar yang akan muncul dari waktu ke waktu. Hal itu membuat tempat ini menjadi sangat ramai. Baik penjaga lokal kota Tianyuan maupun pendatang dari luar terus keluar masuk tanpa henti sepanjang hari. Hal yang lebih membuat orang heran adalah keberadaan tirai cahaya raksasa yang memisahkan ras manusia dan siluman. Tirai itu tepat melewati bagian tengah dan membagi pasar menjadi 2 bagian. Namun, sebuah aula raksasa juga dibangun tepat di pusat pasar. Aula ini langsung terhubung ke area milik manusia dan siluman, sehingga memungkinkan ras manusia dan siluman untuk menukar bahan atau barang liar secara bebas. Beberapa benda mungkin tidak memiliki kegunaan yang besar bagi ras siluman atau ras manusia, tetapi benda tersebut bisa menjadi sangat berharga bagi ras yang lainnya. Sementara itu, rumah lelang menempati salah satu aula samping dari bangunan ini. Cahaya yang dibawa oleh Hanli langsung mendarat di salah satu jalan di pasar. Setelah memastikan letak sebuah toko obat di dekatnya, dia segera berjalan masuk dengan santai. Senior, Anda ingin mencari apa? Meskipun toko kami kecil, persediaan obat spiritual kami sangat lengkap. Toko obat ini tidak bisa dibilang besar. Toko itu hanya dijaga oleh seorang penjaga toko parubaya dari ranah pembentukan inti dan 2 orang asisten dari ranah pembangunan pondasi. Tidak ada tamu lain di sana. Oleh karena itu, penjaga toko itu langsung berdiri dan menyambut secara pribadi dengan senyuman ketika dia melihat seorang penjaga Qingming seperti Hanli masuk. Apakah ada resep pil atau obat spiritual yang dapat meningkatkan tingkat kultivasi untuk kultivator ranah transformasi dewa? Hanli tidak bersikap sungkan dan langsung bertanya. Kultivator ranah transformasi dewa? Kami memang memiliki 2 jenis resep pil, tetapi bahan yang dibutuhkan terlalu langka sehingga toko kami tidak dapat menyediakan semuanya. Begitu penjaga toko mendengar pertanyaan ini, dia tahu bahwa ini adalah kesepakatan besar. Rasa antusiasnya langsung bangkit. Oh, bawa resep pilnya kemari agar aku bisa melihatnya, kata Hanli dengan nada datar sambil mengerutkan kening. Baik, silakan menunggu sebentar, senior. Junior akan pergi mengambilnya dan segera kembali, kata penjaga toko dengan hormat. Dia kemudian menyuruh asistennya untuk menyajikan teh dan mempersilakan Hanli duduk. Sementara itu, dia sendiri bergegas masuk ke ruangan belakang. Hanli merasa gembira di dalam hatinya karena mendapatkan barang yang diinginkan dengan begitu mudah. Dia duduk di atas sebuah kursi bambu kuno yang sederhana sambil mencicipi teh spiritual yang dibawakan oleh seorang asisten. Penampilannya terlihat tenang dan santai. Sekitar 15 menit kemudian, penjaga toko parubaya itu keluar sambil membawa sebuah gelang penyimpanan dengan kedua tangannya. Begitu tiba di depan Hanli, dia mengusap gelang penyimpanan itu dan mengeluarkan 2 buah lempengan giok berwarna putih dan biru. Kemudian,
Dia meletakkan kotak besar dan kecil serta berbagai macam botol dan toples di atas meja di sebelahnya. Setelah itu, penjaga toko berdiri dengan tangan terlipat ke bawah dengan sikap hormat. Han Li melihat ke arah benda-benda tersebut. Dia menggerakkan tangannya untuk mengambil kedua lempengan giok itu, lalu menggunakan kekuatan batinnya untuk memeriksa isi di dalamnya dengan mudah. Cairan katak sejati, Pil Yuking. Han Li bergumam pelan. Alisnya sedikit berkerut setelah dia menarik kembali kekuatan batinnya. Pil Yuking masih bisa dipahami. Bahan-bahan yang digunakan adalah rumput spiritual langka yang pernah atau belum pernah dia dengar. Hanya saja, sebagian besar bahan tersebut membutuhkan usia tanaman sekitar 2 hingga 3.000 tahun. Usia tersebut jauh lebih tua dibandingkan obat spiritual biasa di alam manusia. Sementara itu, cairan katak sejati justru lebih mengejutkan. Salah satu bahan utama dari cairan spiritual ini adalah darah dari seekor binatang kuno liar yang disebut katak sejati mata zamrud. Adapun bahan-bahan pendukung lainnya tergolong cukup biasa. Kedua jenis obat spiritual ini berguna bagi kultivator ranah transformasi dewa. Namun, Pil Yuking terutama berguna bagi tahap-tahap awal. Bagi kultivator tahap-tahap menengah, khasiatnya akan langsung menurun drastis. Sifat obat cairan katak sejati jauh lebih kuat dan cocok dikonsumsi oleh kultivator ranah transformasi dewa tahap-tahap akhir. Jika dikonsumsi oleh tahap-tahap menengah, maka akan ada risiko besar karena sifat obatnya yang terlalu kuat. Han Li memejamkan mata sejenak untuk memikirkan rincian khasiat, cara pembuatan, dan bahan-bahan dari kedua obat spiritual ini. Setelah itu, dia mulai memeriksa obat-obatan yang ada di dalam kotak, botol, dan toples tersebut. Benar saja seperti perkataan penjaga toko parubaya itu, bahan yang tersedia untuk kedua obat spiritual tersebut tidak sampai setengahnya. Terutama darah katak sejati mata zamrud, sama sekali tidak terlihat di sana. Apakah bahan yang kurang bisa dilengkapi di toko obat lain? Karena darah katak sejati mata zamrud berasal dari binatang liar, seharusnya benda itu tidak mudah dicari, bukan? Han Li menyentuh dagunya sambil bertanya kepada penjaga toko. Melapor kepada senior, bahan untuk Pil Yuking tidak harus berupa tanaman yang sangat tua. Tanaman dengan usia yang lebih pendek juga bisa diolah, hanya saja khasiatnya akan sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, asalkan senior memiliki batu roh yang cukup, kemungkinan untuk melengkapinya masih sangat besar. Sebaliknya, darah katak sejati mata zamrud benar-benar benda yang langka. Meskipun terkadang ada yang menjualnya, benda itu akan langsung habis diborong orang. Itu adalah salah satu bahan yang paling dicari di berbagai toko obat besar. Tidak akan mudah bagi senior untuk mendapatkannya. Namun, acara lelang yang akan segera diadakan biasanya menjual darah binatang jenis ini. Senior bisa mencoba mencari di sana, jawab penjaga toko dengan jujur. Ternyata begitu. Aku akan mengambil semua benda ini, kata Han Li sambil mengangguk setelah berpikir sejenak. Terima kasih banyak atas pembeliannya, senior. Junior akan menghitung harganya sekarang. 2 resep pil seharga 100.000 batu roh, 3 porsi jamur emas 1000 tahun seharga. Penjaga toko merasa sangat gembira dan segera menyebutkan harga barang-barang tersebut satu persatu. Han Li mendengarkan dengan mata sedikit menyipit tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Sekitar 15 menit kemudian, Han Li berjalan keluar dari toko obat tersebut dengan tenang. Tidak lama setelahnya, dia masuk ke toko obat yang lain. Dia terus keluar masuk berbagai toko obat di sekitar sana hingga hampir mengunjungi semua toko yang ada di jalan tersebut. Hasilnya, Han Li berhasil mengumpulkan 7 atau 8 jenis resep pil yang sama efektifnya. Namun, sebagian besar bahan mentah yang dibutuhkan ternyata lebih sulit didapatkan daripada darah katak sejati mata zamrud. Hal itu membuat Han Li terpaksa menunda pencariannya. Meski begitu, dia tetap mengumpulkan berbagai bahan obat spiritual yang dibutuhkan untuk membuat pil-pil tersebut dalam jumlah besar. Namun, yang dia beli bukanlah bahan obat yang sudah jadi dengan harga mahal, melainkan benih atau rumput yang masih muda. Oleh karena itu, Han Li harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membeli benih dalam jumlah yang cukup. Dengan cara ini, dia tidak perlu bingung mencari resep lain. Asalkan dia kembali ke gua tempat tinggalnya dan menggunakan cairan sihir miliknya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, pil Yuking bisa segera dibuat. Tentu saja, pil untuk kultivator tahap transformasi dewa ini tidak mudah dibuat. Dengan kemampuan pembuatan pil yang dia miliki, dia memperkirakan masih perlu banyak mencoba sebelum benar-benar berhasil. Namun, karena Han Li memiliki botol kecil di tangannya, dia bisa mencoba membuat pil ini berkali-kali tanpa batas, sehingga dia sama sekali tidak merasa khawatir. Adapun cairan katak sejati juga sama pentingnya bagi dirinya.
Dia merasa harus ikut serta dalam acara lelang tersebut nanti. Namun, sebelum mengikuti lelang, batu roh miliknya menjadi berkurang setelah membeli banyak barang. Dia harus menjual beberapa benda untuk mendapatkan lebih banyak batu roh. Di alam roh, jumlah batu roh cukup banyak, yang menyebabkan harga barang jauh lebih mahal beberapa kali lipat dibandingkan di alam manusia. Tentu saja, di alam manusia, meskipun seseorang memiliki banyak batu roh, mereka tidak akan bisa membeli resep pil dan bahan untuk tahap transformasi dewa. Hanli merasa yakin bahwa asalkan ada pil yang cukup, meningkatkan tingkat kekuatannya dalam waktu singkat bukanlah hal yang sulit. Sambil memikirkan hal itu, dia berjalan masuk ke sebuah sudut jalan yang sepi. Dia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang memperhatikan. Tiba-tiba terdengar suara letupan pelan dari tubuhnya. Wajah dan bentuk tubuhnya berubah drastis, dan dalam sekejap dia menjadi seorang pria besar berwajah ungu. Kemudian, Hanli berjalan keluar dengan langkah mantap dan masuk ke sebuah toko besar bernama Aula Huisheng. Di pasar alam roh, obat spiritual berusia 1000 tahun tidaklah selangka di alam manusia. Namun, ketika Hanli mengeluarkan beberapa batang rumput spiritual yang berusia 7 hingga 8.000 tahun, pihak Aula Huisheng tanpa ragu memberikan batu roh dalam jumlah yang sangat besar sebagai bayarannya. Setelah mendapatkan batu roh, Hanli segera pergi dari sana agar tidak diincar oleh orang-orang jahat. Hanli tidak langsung meninggalkan pasar, melainkan pergi ke jalan lain. Dia mulai melihat-lihat artefak sihir, harta karun, bahan pembuatan alat, jimat langka, dan benda lainnya. Hasilnya, dia merasa sangat kagum. Karena bahan langka sangat melimpah di alam roh, kualitas dan kekuatan harta karun serta pusaka sihir di sini jauh melampaui benda-benda di alam manusia. Bahkan di beberapa toko besar, terdapat barang unik yang kekuatannya mendekati pusaka tingkat tinggi yang dijual bebas. Jenis jimat yang tersedia juga sangat banyak dan beragam, jauh melampaui pengetahuan jimat di alam manusia. Di antara jimat tersebut, ada beberapa jenis yang ditulis menggunakan aksara khusus berwarna perak. Jenis ini sebagian besar digunakan untuk perlindungan atau bantuan, sementara tipe penyerang sama sekali tidak ada. Jumlahnya sangat sedikit dan harganya sangat mahal. Namun, ada satu jenis yang memiliki bayangan manusia berwarna perak pucat yang membuat Hanli tertarik. Setelah bertanya kepada pemilik toko, dia mengetahui bahwa itu adalah jimat boneka yang berasal dari wilayah roh langit. Jimat ini dapat memanggil sosok boneka dari dalamnya. Kekuatan boneka tersebut sepenuhnya bergantung pada kemampuan orang yang menggunakannya. Dikatakan bahwa jimat boneka yang paling sempurna bahkan bisa meniru seluruh teknik dan tingkat kekuatan penggunanya. Ini adalah jenis benda yang sangat berguna. Hati Hanli tergerak dan dia teringat pada buku kuno miliknya yang belum lengkap. Di dalam buku itu juga terdapat cara membuat jimat boneka, tetapi dia belum mempelajarinya dengan teliti. Karena harga jualnya sangat tinggi, dia berniat untuk mempelajarinya lebih dalam saat kembali nanti. Dia pun membeli cukup banyak bahan untuk membuat jimat tersebut. Setelah selesai, Hanli berjalan santai menuju sebuah bangunan batu raksasa bernama Kuil Taishuan yang menghubungkan wilayah manusia dan siluman. Meskipun lelang baru akan dimulai 2 hari lagi, dia ingin melihat apakah ada barang bagus yang bisa ditukar di sisi ras siluman. Orang-orang dari ras siluman biasanya tidak ikut dalam lelang milik ras manusia. Mereka lebih suka menukarkan barang secara langsung di pusat kuil Taishuan ini. Untuk mencegah perkelahian di dalam gedung, semua kultivator manusia yang masuk harus memakai sebuah liontin giok. Selama memakai liontin ini, tubuh mereka akan tertutup cahaya putih yang membatasi kekuatan mereka. Ditambah lagi dengan segel sihir yang ada di gedung tersebut, siapapun yang menggunakan kekuatan sihir secara sembarangan akan langsung dikeluarkan dari sana dan dilarang masuk kembali untuk sementara waktu. Sementara itu, pihak ras siluman harus membawa sebuah bendera hitam yang akan mengeluarkan asap untuk menyembunyikan penampilan mereka. Di dalam gedung juga dijaga oleh 4 pengawal tingkat tinggi dari ranah pemurnian kekosongan dan 10 pengawal lainnya dari ras manusia dan siluman untuk menjaga ketertiban. Kekuatan penjagaan yang sangat besar ini tentu saja cukup untuk mencegah terjadinya keributan. Setelah Hanli membayar batu roh di depan pintu dan memakai liontin giok di pinggangnya, tubuhnya tertutup cahaya putih. Dia berjalan melewati lorong panjang menuju sebuah pintu besar. Di depannya muncul sebuah aula raksasa dengan lebar mencapai hampir 1 kilometer. Di sisi lain aula tersebut terdapat pintu yang sama menuju lorong yang jauh. Di dalam aula itu terdapat sekitar 100 orang dari ras manusia dan siluman yang tertutup cahaya putih atau asap hitam. Sebagian besar adalah manusia. Sekitar 30 orang diantaranya duduk bersila di lantai sambil memajang barang-barang di depan mereka tanpa mengeluarkan suara.
Orang-orang lain berdiri di depan barang-barang tersebut untuk memeriksa atau berbicara dengan pemiliknya melalui transmisi suara. Ada juga beberapa orang yang berkumpul di sudut ruangan untuk berbisik-bisik. Hanli diam sejenak untuk melihat keadaan, lalu berjalan menuju tempat pajangan terdekat. Pemiliknya tertutup cahaya perak dan tampak seperti seorang manusia. Di depannya terdapat dua barang aneh. Salah satunya berwarna hijau pucat seperti dahan tanaman, dan yang lainnya adalah batu kristal berwarna merah darah seukuran kepalan tangan yang bersinar terang. Hanli mengamati barang-barang di atas tempat pajangan dengan penasaran, dan kesadaran ilahi miliknya menyapu ringan ke arah benda-benda tersebut.